Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dino Stephen. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal dari materi persamaan logaritma. Jadi, yuk nonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Kita masuk di soal nomor 1. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan logaritma 3 log 2x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 2, maka nilai dari x1 kuadrat tambah x2 kuadrat adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal persamaan logaritma, ada dua tahap yang harus kita lakukan. Tahap pertama adalah menyamakan basis kedua ruas, dan tahap kedua adalah mengecek syarat numerus. Nah, terlebih dahulu kita akan cek persamaan ini apakah kedua ruas sudah mempunyai basis yang sama. Di ruas kiri kita mempunyai basis 3. Sedangkan di ruas kanan kita mempunyai konstanta. Maka kita harus membuat konstanta ini ke dalam bentuk logaritma dengan basis 3. Nah, kita tuliskan 3 log 2x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 2 ini kita bisa ubah menjadi 3 log 3 pangkat 2. Nah, pertanyaannya mengapa kita ubah menjadi 3 log 3 pangkat 2? Pertama, supaya kedua ruas sama-sama mempunyai basis 3, sehingga kita bisa coret basis kedua ruas sehingga kita peroleh 2x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 3 kuadrat. Nah, dari sini kita sudah bisa sederhanakan dengan cara memfaktorkan dan mencari nilai x1 dan x2. 2x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 9. 9 kita pindah ruaskan, kita peroleh 2x kuadrat kurang 4x ditambah 3 dikurang 9 sama dengan 0. 2x kuadrat kurang 4x kurang 6 sama dengan 0. Karena bentuk ini bisa kita bagi 2, maka kita bagi 2 terlebih dahulu. Kita peroleh x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, bentuk ini jika kita faktorkan, kita peroleh x cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 3 dan dijumlahkan hasilnya negatif 2. Bilangan itu adalah negatif 3 dan positif 1. Sehingga kita peroleh x sama dengan 3 atau x sama dengan minus 1. Oke, setelah kita mendapatkan nilai x, maka kita harus mengecek syarat numerusnya. Di sini, numerus dari persamaan ini adalah 2x kuadrat kurang 4x tambah 3. Kita misalkan sebagai fx. Ingat, untuk syarat numerusnya adalah fx harus lebih besar dari 0. Sekarang kita akan mensubstitusikan nilai x yang kita peroleh ke numerus ini. Jika hasilnya lebih besar dari 0, maka nilai x yang diperoleh akan memenuhi penyelesaian persamaan logaritma. Adapun jika kita substitusi nilai x yang kita peroleh ke numerusnya dan ternyata hasilnya kecil dari 0, maka dia tidak akan memenuhi untuk penyelesaian persamaan logaritma itu. Oke, jadi pertama kita uji untuk x sama dengan 3. X sama dengan 3, maka fx sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kurang 4 kali 3 ditambah 3. 2 kali 3 pangkat 2, 18 dikurang 12 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, ternyata 9 ini lebih besar dari 0, maka x sama dengan 3 memenuhi penyelesaian. Selanjutnya, untuk x sama dengan negatif 1, maka fx sama dengan
2 kali negatif 1 kuadrat kurang 4 kali negatif 1 ditambah 3. 2 dikali negatif 1 kuadrat itu 2, ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, 9 ini juga lebih besar dari 0, sehingga X sama dengan negatif 1 memenuhi himpunan penyelesaian. Sehingga kita akan peroleh X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 1. Yang ditanyakan adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Jadi, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat sama dengan 10. Nah, jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 2 kali 2 log X tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 log X tambah 7 adalah titik-titik. Nah, di sini kita harus sederhanakan dulu masing-masing ruas. Kita peroleh 2 kali 2 log X tambah 3 sama dengan 1. Karena 1 belum berupa logaritma, maka kita ubah dulu ke dalam bentuk logaritma berbasis 2. 1 itu sama dengan 2 log 2 ditambah 2 log X tambah 7. Nah, selanjutnya di sini operasi penjumlahan logaritma dan basisnya sudah sama-sama basis 2. Maka tinggal kita kalikan numerusnya, yakni 2 dikali X tambah 7. Kita peroleh 2 log 2X ditambah 14. Kita perhatikan bahwa kedua ruas sudah sama-sama berbasis 2. Akan tetapi, kita tidak bisa langsung mencoret basis kedua ruas. Mengapa? Karena di sini masih ada pengali 2. Maka, untuk pengali 2 ini, kita harus kembalikan ke dalam pangkat. Mengapa? Karena berdasarkan sifat A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Nah, jadi N ini bisa kita bawa ke pangkat dari numerus itu. Kita peroleh 2 log X tambah 3 kuadrat sama dengan 2 log 2X tambah 14. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita sudah bisa mencoret basis kedua ruas. Kita peroleh X tambah 3 kuadrat sama dengan 2X tambah 14. Nah, bentuk ini tinggal kita sederhanakan. X tambah 3 kuadrat setara dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 2X ditambah 14. 2X tambah 14 kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Kita peroleh X kuadrat tambah 6X ditambah 9 kurang 2X kurang 14 sama dengan 0. Kita sederhanakan. X kuadrat 6X dikurang 2X 4X. 9 dikurang 14 negatif 5 sama dengan 0. Sehingga jika kita faktorkan, kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 5 dan dijumlahkan hasilnya positif 4. Nah, bilangan itu adalah positif 5 dan negatif 1. Maka kita peroleh X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 1. Ingat, setelah kita mendapatkan nilai X, kita harus mengecek ke syarat numerusnya. Di sini kita mempunyai dua buah numerus yang berupa fungsi. Numerus pertama adalah X tambah 3, kita misalkan sebagai Fx, dan numerus keduanya adalah X tambah 7, kita misalkan sebagai Gx. Nah, jadi ada dua syarat numerusnya. Jadi syarat numerusnya adalah Fx lebih besar dari 0 dan Gx lebih besar dari 0. Sekarang kita uji untuk X sama dengan minus 5. Untuk X sama dengan minus 5, Fx sama dengan, kita substitusikan minus 5 ke Fx, minus 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Ternyata untuk X sama dengan 5, Fx-nya negatif 2. Ternyata
lebih kecil dari 0. Karena syarat numerusnya tidak terpenuhi, maka kita dapat simpulkan bahwa X sama dengan minus 5 tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Kita tidak perlu lagi menguji untuk numerus Gx karena untuk Fx sendiri sudah tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, untuk X sama dengan 1, kita substitusi ke Fx, kita peroleh Fx sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 lebih besar dari 0, maka memenuhi untuk Fx. Selanjutnya untuk Gx, Gx sama dengan 1 ditambah 7 sama dengan 8. Juga lebih besar dari 0. Karena kedua syarat numeris terpenuhi, maka kita simpulkan X sama dengan 1 memenuhi himpunan penyelesaian, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Penyelesaian persamaan logaritma 5 log X kuadrat tambah 3X kurang 3 sama dengan 6 log X kuadrat tambah 3X kurang 3 adalah titik-titik. Nah, kita perhatikan bahwa untuk bentuk ini kita akan menggunakan sifat A log Fx sama dengan B log Fx, di mana A tidak sama dengan B, maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan 1. Nah, jadi sifat ini berlaku untuk persamaan logaritma dengan basis yang berbeda, akan tetapi basisnya ini sudah tidak dapat disamakan lagi. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah Fx sama dengan 1. Di sini kita mempunyai basis 5 dan 6. Kedua basis sudah tidak bisa disamakan lagi, maka kesimpulannya adalah Fx atau X kuadrat tambah 3X kurang 3 sama dengan 1. Kita peroleh X kuadrat tambah 3X kurang 3 sama dengan 1. Bentuk ini tinggal kita sederhanakan. 1 kita pindah ruaskan menjadi negatif. X kuadrat tambah 3X kurang 4 sama dengan 0. Bentuk ini, jika kita faktorkan, kita akan peroleh X tambah 4, X kurang 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 atau 1. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, jika diketahui A kuadrat log B ditambah B kuadrat log A sama dengan 1, di mana A dan B lebih besar dari 0, serta A dan B tidak sama dengan 1, maka nilai A tambah B adalah titik-titik. Kita perhatikan bahwa A pangkat 2 log B ditambah B pangkat 2 log A sama dengan 1. Kita sederhanakan dulu masing-masing bentuk logaritmanya. Di sini kita anggap B mempunyai pangkat 1, begitu pula dengan A, maka kita akan peroleh 1/2 kali A log B ditambah 1/2 B log A sama dengan 1. Nah, karena ruas kiri mempunyai bentuk per 2, maka kita bisa hilangkan dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 2. Maka 1/2 A log B dikali 2 sama dengan A log B ditambah 1/2 B log A dikali 2 B log A sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Oke, sekarang kita mempunyai bentuk A log B ditambah B log A sama dengan 2. Kita perhatikan bahwa basisnya masih berbeda. Di sini basis A, di sini basis B. Maka kita harus mengubah salah satu bentuk supaya basisnya menjadi sama. Di sini coba kita ubah B log A menjadi 1/A log B. Kita peroleh A log B ditambah 1/A log B sama dengan 2. Nah, kita sederhanakan. A log B ditambah 1/A log B, A log B dikali A log B, A log B kuadrat, ditambah 1 diper dengan A log B sama dengan 2. A log B kita kalikan dengan 2, kita peroleh
A log B kuadrat ditambah 1 sama dengan 2 kali A log B. Jika 2 kali A log B kita pindah ruaskan, kita peroleh A log B kuadrat dikurangi dengan 2 kali A log B ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah mendapatkan persamaan logaritma yang berbentuk persamaan kuadrat. Di sini kita boleh memisalkan A log B sebagai Y. Jadi kita misalkan A log B sebagai Y. Maka kita akan diperoleh Y pangkat 2 kurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Bentuk ini kita bisa faktorkan menjadi Y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh Y sama dengan 1. Setelah kita memperoleh Y sama dengan 1, kita kembalikan ke pemisalan A log B sama dengan Y. Maka karena Y sama dengan A log B, kita peroleh A log B sama dengan 1. Untuk A log B sama dengan 1, kita ubah ke eksponen, kita akan peroleh A pangkat 1 sama dengan B, atau A sama dengan B. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa A sama dengan B. Yang ditanyakan adalah nilai A tambah B. Maka A tambah B sama dengan A ditambah B, kita ubah menjadi A tambah A sama dengan 2A. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 5. Penyelesaian persamaan logaritma X tambah 1 log X kuadrat tambah 4X kurang 10 sama dengan X tambah 1 log 3X kurang 4 adalah titik-titik. Nah, ini merupakan persamaan logaritma di mana basisnya berupa fungsi fx. Jadi, berdasarkan sifat ini, untuk fx log gx sama dengan fx log hx, penyelesaiannya adalah gx sama dengan hx. Nah, jadi karena kedua ruas sudah sama-sama mempunyai basis x tambah 1, maka bisa kita coret, kita peroleh X pangkat 2 tambah 4X kurang 10 sama dengan 3X kurang 4. Oke, kita pindah ruaskan 3X kurang 4 ke ruas kiri, kita peroleh X kuadrat tambah 4X kurang 10 kurang 3X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Jika kita faktorkan, kita peroleh X. Cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 6 dan dijumlahkan hasilnya positif 1. Bilangan itu adalah positif 3 dan negatif 2. Maka kita peroleh X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Setelah kita menyelesaikan bentuk ini, maka selanjutnya kita uji syarat numerus dan syarat basisnya. Di sini kita mempunyai dua buah numerus, yakni x kuadrat tambah 4x kurang 10 sebagai gx dan 3x kurang 4 sebagai hx. Nah, jadi untuk syarat numerus, gx harus lebih besar dari 0 dan hx harus lebih besar dari 0. Kita uji untuk x sama dengan negatif 3. Kita substitusikan ke gx terlebih dahulu. Gx sama dengan negatif 3 kuadrat, positif 9, 4 dikali negatif 3, negatif 12, negatif 10. Sama dengan 9 kurang 12, negatif 3 kurang 10, negatif 13. Ternyata untuk X sama dengan negatif 3, kita peroleh GX sama dengan negatif 13. Maka tidak memenuhi syarat numerus. Sehingga X sama dengan negatif 3 tidak memenuhi. Selanjutnya, kita cek untuk X sama dengan 2. Kita substitusi ke GX terlebih dahulu. Kita peroleh 2 pangkat 2, 4 tambah 4 dikali 2, 8 dikurang 10 sama dengan positif 2.
maka syarat untuk numerus Gx terpenuhi. Selanjutnya kita cek untuk numerus Hx. Kita substitusikan 3 dikali 2, 6, dikurang 4 sama dengan 2. Nah, ternyata terpenuhi juga untuk numerus Hx. Maka X sama dengan 2 memenuhi syarat numerus. Kan tetapi masih ada syarat satu lagi, yakni syarat basis. Syarat basisnya adalah fx harus lebih besar dari 0 dan fx tidak boleh sama dengan 1. Di sini basisnya adalah x tambah 1. Kita misalkan sebagai fx. Maka untuk x sama dengan 2, kita substitusikan ke basisnya. Fx sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ternyata memenuhi syarat basis, yakni lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah x sama dengan 2. Jadi, HP-nya adalah 2. Nah, itu dia pembahasan kita untuk materi persamaan logaritma. Kita sudah membahas 5 contoh soal beserta pembahasannya. Semoga kalian bisa paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.